Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Hedi Wahyu, pengajar bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu, baraya setanah air, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kali ini saya akan share kembali salah satu media pembelajaran. Nah, kali ini untuk media pembelajaran Majas, Bapak Ibu. Nah, ada apa nih tentang Majas ya? Nah, jadi untuk media pembelajaran Majas, kali ini saya akan share salah satu lagu ya dari seorang stand up comedian ya. Judulnya ya Majas gitu ya, yang dinyanyikan oleh seorang perempuan atau seorang wanita. Nah, Majas sendiri sebelum kita berlanjut ya, Majas sendiri adalah gaya bahasa ya yang disusun sedemikian rupa menjadi sebuah ragam bahasa yang bertujuan untuk menimbulkan efek-efek tertentu nih, sehingga dalam penggunaannya memperindah struktur kalimatnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya penggunaan Majas. Nah, jenis Majas sendiri ada banyak ya. Ada alegori, ada metafora, ada metonimia, personifikasi, litotes, hiperbola. Nah, terkadang kita agak sulit nih gitu ya untuk mengajarkan kepada siswa jika hanya by teori gitu. Dan siswa pun kadang-kadang menangkapnya, bosen nih gitu kan, atau bagaimana. Nah, mungkin ini jadi salah satu alternatif ya Bapak Ibu untuk media pembelajaran Bapak Ibu, khususnya materi Majas. Nah, tanpa berlama-lama, kita seperti biasa saksikan dulu ya video lagunya. Berikut pembahasan Majasnya nih ya yang sudah saya siapkan. Oke, check yuk. Oke, kita akan analisis ya lagu Majas dari Koi, penyanyinya Alis dan lirik dari Mokhlasin. Ini lagu tentang seorang pria yang ingin merebut hati pujaan hatinya. Oke. Yang pertama, Majas personifikasi. Nah, ini Majas yang membandingkan benda mati tapi mempunyai sifat seperti manusia. Terlihat dalam kalimat bulan bersembunyi melihat cantikku katamu. Nah, di sini ada objek bulan ya. Ada objek bulan yang notabene benda mati tapi diberi sifat manusia, yaitu cantik. Nah, disinilah Majas personifikasi berfungsi, jadi memberi sifat cantik terhadap bulan seperti itu. Oke, kita lanjut. Personifikasi membandingkanku dengan benda mati, bulan bersembunyi melihat cantikku. Lalu ada metafora, kau ungkapkan aku bunga desa. Oke, yang kedua ada Majas metafora, yaitu Majas yang membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Nah, di sini di Majas ini dapat terlihat dalam kalimat kau ungkapkan aku seperti bunga desa. Jadi yang dibandingkan adalah kau dengan bunga desa ya. Kau itu seperti bunga desa. Nah, bunga desa di sini bukan kalimat sebenarnya ya, bukan denotatif. Jadi bunga desa di sini bukan bunga yang ada di desa, tapi adalah wanita atau perempuan yang tercantik di suatu tempat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Majas metafora di sini berfungsi pada kata kau yang disepertikan atau diibaratkan layaknya bunga desa. Yuk lanjut. Lewat asosiasi katamu kita bagai langit dan. Oke, yang ketiga ada Majas asosiasi. Adalah dua hal yang berbeda dijadikan seperti sama. Nah, ini udah jelas ya, terlihat dari kata langit dan bumi. Nah, disinilah fungsi asosiasi
berjalan. Jadi membandingkan atau menjadikan gitu ya, menyetarakan antara langit dan bumi. Oke, lanjut yuk. Tak lupa kau hiperbola, hilang suara ku menuhi dunia. Nah, kalau ini majas sejuta umat ya, hiperbola itu. Jadi terlihat dari kata hipernya aja ya, hiper itu kan lebih ya, berlebih. Nah, berarti majasnya melebih-lebihkan sesuatu. Contoh kalimatnya, suaramu itu penuhi dunia. Nah, dalam artian di sini adalah suaranya itu seperti ya, saking cintanya si pria ini sama pujaan hatinya, seakan memenuhi dunianya, kan seperti itu. Jadi dilebih-lebihkan lah ibaratnya seperti itu ya, si suaranya sampai memenuhi dunia. Nah, pada kalimat lain contohnya misalkan, saking sedihnya ditinggal kekasihnya, pria itu menangis membanjiri dunia. Nah, seperti itu ya. Jadi tangisnya membanjiri bumi misalkan. Nah, itu kan sesuatu hal yang tidak mungkin ya, atau sesuatu hal yang berlebihan. Oke, yuk lanjut. Kau pikir caramu berhasil, masih sia-sia. Dirimu tak kau pakai yang lebih susah, nyatanya kau tak mau hafal maca sampai berdarah. Nah, ini juga ada yang bisa tebak nggak ini majas apa nih? Menghafal majas sampai berdarah tanpa lelah ya. Ada yang tahu? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, tulis di komentar. Ini adalah majas hiperbola ya. Jadi seseorang menghafal majas sampai berdarah. Nah, ini kan dilebih-lebihkan ya. Maksudnya adalah menghafal majas dengan susah payah lah, ibaratnya seperti itu ya. Nah, si susah payahnya diganti dengan kalimat sampai berdarah. Yuk lanjut. Sekarang alegori perasaanku kau jadikan juri. Oke. Alegori adalah majas yang menyatakan suatu gambaran. Nah, bisa dilihat dalam kalimat perasaanku kau jadikan juri sampai kau bisa memenangkan hati ini. Nah, yang digambarkan di sini adalah perasaan ya, digambarkan dengan kalimat kau jadikan juri sampai kau bisa memenangkan hati ini. Jadi ada perasaanku, sekali lagi ya, ada perasaanku di sini, kalimat perasaanku kau jadikan juri sampai kau bisa memenangkan hati ini. Nah, jadi majas ini merujuk pada retorika ya, atau penggambaran. Misalkan ya, dalam kalimat lain, hidup itu seperti roda yang berputar. Nah, seperti itulah. Jadi kata perasaanku ini digambarkan seperti juri sehingga kau bisa memenangkan hati ini ya. Gambarannya adalah perasaanku seperti juri. Yuk lanjut. Sampai nanti kau bisa memenangkan hati ini. Kemudian lepas menggresmu selangkah maju ke depan. Nah, kalau ini majas pleonasme, yaitu majas yang menambahkan keterangan yang sudah jelas. Misalkan maju ke depan, ya jelas ya, yang namanya maju itu pasti ke depan, atau mundur ke belakang, atau naik ke atas kayak gitu ya, turun ke bawah, masuk ke dalam. Nah, saya kasih kuis nih, ada yang bisa jawab nggak? Tolong tulis di komentar ya. Kalau masuk ke dalam, nah kalau misalkan keluar ya, sekali lagi ya, kalau masuk ke dalam, nah kalau keluar. Oke, tulis di komentar ya. Yuk lanjut. Apakah caramu berhasil? Aku tak tahu.
Oke, maaf kelewat. Bimbing kau mimi yang kau bilang ku lemah. Oke. Ada majas metonimia. Definisinya adalah menyebutkan sesuatu yang dikaitkan dengan merek ya. Misalkan Budi naik Kijang ke Surabaya misalkan. Nah, Kijang di situ bukan berarti Kijang sesungguhnya ya, kebayang pingsan mungkin jalannya. Jadi Kijang di situ adalah metonimia dari merek mobil kan seperti itu. Atau misalkan Andi naik Garuda ke Bali misalkan ya. Nah, Garuda di sini bukan berarti burung Garuda yang asli, tapi adalah merek pesawat terbang seperti itu ya, maskapai pesawat terbang. Nah, di sini pun ada majas metonimia di mana kata memabukkan dan dia butuh antimo gitu ya. Ini unik ya, lagu ini saya akui sangat unik sekali. Oke, yuk lanjut. Kan kau butuh hatiku lewat eufemisme. Kau rela jadi alisku. Oke. Ada eufemisme ya, yaitu menggantikan kata dasar dengan yang lebih halus. Nah, di sini ada kata yang pakai tanda kutip ya, pramuwismaku. Nah, pramuwisma itu kan orang yang menyajikan lah, kurang lebih seperti itu ya maknanya. Jadi digantilah si kata yang sebenarnya dengan makna yang lebih halus, yaitu pramuwismaku. Nah, misalkan pada kata lain adalah profesi ibunya adalah seorang, maaf ya, pembantu. Nah, kata pembantu sekarang lebih dikenal dengan kata asisten rumah tangga. Atau satu kata lain yang cukup viral kemarin-kemarin, mohon maaf ya, orang yang terkena gangguan mental ya, biasa kita katakan, maaf sekali lagi, orang gila. Nah, sekarang sudah diganti nih menjadi ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa. Yuk. Terakhir majas itu semua usaha. Oke, ini terakhir. Ini kebalikan dari hiperbola ya, yang namanya litotes. Pernyataan sesuatu yang melemahkan atau menginikan diri gitu, merendahkan diri. Nah, misalkan seorang bangsawan gitu ya mempersilakan tamunya, ayo singgah ke gubuk saya misalkan. Nah, gubuk di sini bukan dalam artian gubuk sesungguhnya ya. Bisa saja pas singgah ke gubuknya ternyata istana yang megah. Nah, jadi kata litotes di sini tujuannya adalah untuk melemahkan atau untuk merendahkan diri ya, tidak lain ya untuk menghormati ya orang yang kita ajak bicara. Atau contoh lain misalkan seseorang yang kedatangan tamu mengatakan, aduh mohon maaf apa adanya gitu ya. Nah, padahal ketika dilihat segala ada gitu ya, makanan dari makanan, buah-buahan, sayuran, seblak, kerupuk, segala rupa ada gitu. Nah, itu adalah majas litotes ya. Nah, dalam kalimat ini adalah semua usahamu seadanya. Nah, maksud seadanya di sini bisa jadi bukan berarti apa adanya, tapi justru malah luar biasa gitu ya, karena diberi majas litotes jadi diganti dengan kata seadanya. Seadanya sepertinya caramu berhasil. Yes, berhasil. Aku mau katanya ya. Ini para jombloers nih ya, bisa dijadikan referensi nih nembak perempuan gitu ya, nembak kekasih hatinya dengan membuat lagu ya. Wah, ini luar biasa sekali. Saya akui sekali lagi ini luar biasa liriknya ya. Applause, jempol 10, 100 ribu bagi penciptanya, karena ini sulit untuk menciptakan lagu seperti ini. Oke, gimana nih? Sudah menyaksikan videonya? Lagunya enak ya, enak banget lah. Ini para zombie ya, zomblo abadi. Ini bisa banget menggunakan untuk mengungkapkan perasaannya. Ya, namanya mengungkapkan perasaan kan tidak harus sama pasangan ya, bisa ke orang tua, bisa ke sahabat, bisa ke kakak, adik dan lainnya. Bisa kita ekspresikan dalam sebuah lagu gitu ya, atau puisi dan lain-lain seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk link videonya ya,
sudah saya cantumkan di deskripsi. Sekali lagi lagunya enak Bapak Ibu, lagunya enak banget ya. Dan ini sebetulnya lagu sudah lama sih ya, sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, mohon maaf saya lupa. Oke, itu saja. Mudah-mudahan ke depan saya bisa terus menginspirasi, terus berdedikasi terhadap pendidikan di Indonesia, sehingga pendidikan di Indonesia semakin maju ke depan. Jangan lupa peace, love, and God.